Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara yang dapat menimbulkan 5 macam bencana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang sudah mengingkari janji, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri. Dan musuh kita yang paling utama saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa itu terjadi? Karena kita mengingkari janji kita sendiri. Di saat awal-awal berdirinya Orde Baru, kita berjanji bahwa kita akan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu semua pada permulaannya. Kita pernah berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waktu demi waktu berjalan, kita lupa dengan janji yang kita ucapkan itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita dengungkan, tetapi kemanusiaan zalim dan biadab yang kita praktekkan. Ketuhanan yang Maha Esa kita ucapkan, tapi kesetanan yang luar biasa yang kita lakukan. Hampir setiap pejabat pada posisi-posisi kunci, di awal-awal ia memangku jabatan itu, biasanya ia mengucapkan sumpah dengan lafaz demi Allah bahwa dalam melaksanakan jabatan ini saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun. Itu pada permulaannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lama-lama rupanya hadiah itu asik juga, mulai diterima. Lama-lama dirasa kurang, mulai menagih, dan akhirnya terjadilah praktek yang disebut suap menyuap, semir menyemir, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah menjadi kenyataan, bagaimana kita mau menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah bahwa kita merasa mewakili rakyat untuk menikmati harta dan kekayaan negara, sehingga rakyat banyak tidak bisa ikut menikmatinya. Menumpuklah harta itu sehingga terjadilah pepatah, gunung ditimbun, sumur digali. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita ingkar dengan janji pada saat kita mengatakannya dengan menyebut nama Allah, dengan mempertaruhkan nama Tuhan, sehingga pada akhirnya jabatan pun mengalami tender. Sudah menjadi rahasia umum, orang mau jadi lurah mesti mengeluarkan uang, mau jadi wali kota, bupati, bahkan gubernur, itu ada pasarannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau orang memperoleh satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, tentu pada saat ia mengeluarkan uang, ia sudah punya pemikiran modal pasti pulang. Kalau orang memperoleh suatu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka langkah pertama yang dia lakukan setelah memangku jabatan itu ialah bagaimana uang bisa kembali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau modal sudah pulang, pikiran berikutnya bagaimana supaya dapat untung. Lalu kapan mau bekerja untuk kepentingan rakyat? Itu nomor 18. Kemudian kalau ada proyek-proyek besar, pertanyaannya ialah bukan apakah proyek ini bermanfaat bagi rakyat, tetapi yang jadi pertanyaan paling utama ialah bagian saya berapa duit dari proyek ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jembatan-jembatan bulan ini gunting pita, bulan depan runtuh. SD Inpres bulan ini diresmikan, bulan depan retak. Kita berkata kita bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi kita tidak pernah mengenal rakyat itu. Apabila suatu kaum sudah mulai mengingkari janji, maka mereka akan
dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tadinya kita dengan lantang teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, pada waktu kita belum mendapat kesempatan. Setelah kita naik punya kesempatan, rupanya korupsi enak juga dirasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang kalau zaman sedang susah, biasanya kambing hitam laris, tukang kompor gentayangan. Itu dari dulu selalu mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita tidak bicara siapa yang salah, kita bicara sistem, dan sistem itu bisa mengena siapa saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, undang-undang dasar kita menganut ekonomi kekeluargaan, tapi yang kita praktekkan adalah ekonomi keluarga. Kalau bukan keluarga nggak dapat proyek, kalau bukan keluarga nggak dapat macam-macam. Kekeluargaan kita rubah menjadi keluarga, timbullah penyakit nepotisme. Kita bergeser, kita ingkari janji, dan kita anggap kita atasnamakan rakyat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua kata Nabi, apabila hukum yang diterapkan sudah tidak lagi bersumber dari hukum Allah, maka akan bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Ini artinya apa? Apabila hukum sudah tidak lagi ditegakkan secara adil, maka kemiskinan merambah di mana-mana. Hukum diatur menurut selera orang yang sedang berkuasa, maka yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hukum dalam kenyataan hidup berlaku seperti pisau. Pisau itu kan saudara lihat, yang namanya pisau dimanapun itu tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Kalau hukum itu, kalau untuk rakyat, hukum itu tajam bukan main, cepat sekali dilaksanakan. Tapi giliran menengah ke atas, yang gedean dikit berbuat salah, hukum tumpul. Hukum pura-pura tidak dengar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau rakyat ini yang ngajukan kredit ke bank, walaupun jumlahnya cuma jutaan, ratusan ribu, susahnya 17 setan. Tapi ada orang-orang tertentu yang agunannya palsu, jaminannya palsu, bawa kata belece, bukan cuma miliaran, triliunan kredit bisa keluar. Terluka rasa keadilan, hilangnya kesempatan. Rakyat cuma dapat kesempitan, jarang dapat kesempatan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, fasyafihimul fakru, bertebaranlah kemiskinan. Aneh, memalukan, memilukan. Sebuah negara agraris yang katanya pulaunya hijau royo-royo, gemari palau jenawi toto tentem kertora harjo. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita terpaksa betul beli beras dari Vietnam, beli beras ke Kamboja, beli kedelai dari Kamboja. Kenapa? Lahan sawah kita habis ditanami pabrik, lantas lahan yang tidak bisa kita tanami kita paksakan, lahan-lahan gambut menjadi tanah pertanian yang subur dengan biaya triliunan, dan kita gagal. Kita mau jadi negara industri dengan loncatan teknologi yang maju, kita lupakan pola pijak kita sebagai negara agraris, dan akhirnya kita kecolongan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemiskinan moral dan kemiskinan material. Kemiskinan moral, rakyat nggak percaya lagi sama pejabat, rakyat mengalami krisis figur. Orang alah lu ngomong dah ember. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jujur saya berkata saudara-saudara, setelah pintu reformasi dibuka, itu yang masuk memang macam-macam. Ada yang nunggu di tikungan, begitu mobil lewat nyamber pintu, berangkat ikut reformasi. Ada
Ada yang memanfaatkan momentum mumpung untuk nyampein unek-unek, ngerti enggak, pokoknya ngomong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekarang ini orang berpikir mendingan jadi pala ular daripada jadi buntut macan. Buntut macan memang hebat macan, tapi kalau buntutnya cuma ugel-ugel di belakang buat apa? Mendingan jadi pala ular, kecil juga nyaplok. Artinya ya biar kecil juga kalau punya partai kan gagah. Lalu rame-rame bikin partai kayak bikin arisan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semua mau jadi pahlawan, semua mau nomor satu, semua ngomong. Iya kalau bidangnya, kalau bukan makin rancu. Kalau memang ayam kukuruyuk aja dah. Kalau kambing silahkan ngembe. Kalau memang kucing ayo ngeong. Kalau memang kucing ayo ngeong. Udah tahu ayam ngeong bunyinya. Suaranya palas, orang nggak ngerti, bingung, makin menjadi-jadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, coba sekarang ini yang punya duit bingung, apalagi yang kagak punya duit. Yang pengusaha gede ngeluh, apalagi yang pengusaha pas-pasan. Dulu kita kagum mendengar konglomerat kelas buadak, kelas yang seakan-akan cuma ada dalam khayal mereka, punya kekayaan miliaran dolar, triliunan. Sudahlah, seolah-olah nggak terjangkau sama kita. Weh, ternyata yang gede-gede itu juga gede utangnya, Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang hutang sama luar negeri itu kan bukan rakyat kecil, Ciano. Yang banyak nyimpen dolar juga kan Ciano. Rakyat kecil bocah kampung mah jangankan nyimpen dolar, ngelihat juga tumben. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau hukum sudah pandang bulu, itu jelas yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad, tapi juga maut dalam arti orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang lemah dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya dikit, namanya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenal mafia pengadilan, hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian. Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina, ya itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme itu juga maksiat dalam bentuk lain.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati, karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pinter tapi orang taat. Biar pinter, kalau nggak taat minggir. Biar pinter, kalau nggak taat minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemur. Kumaha juragan wae ayo nama. Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali, sampai tanah dari mana jadi keruk buat ngeratain tuh jalan. Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa terjadi lingkaran setan? Seperti kata lagu Dul Sumbang, mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Muter balik lagi, lingkaran setan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming, harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji, lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian merajalela, orang mati karir, bisa mati usaha, mati bisnis. Usahanya maju, dipukul, hancur, tenggelam. Usahanya maju, dirangkul, hancur. Bahkan yang memilukan dan memalukan, badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara, sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara.